Dengan saya Fatin Jana di 44. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan capaian pembelajaran elemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam capaian pembelajaran 2025 terdapat capaian pembelajaran elemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal, mengidentifikasi dan menerapkan hak yang didapat dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Nah, pada capaian pembelajaran elemen Undang-Undang Dasar 1945 pada buku siswa kelas 3 terdapat pada bab 2, yaitu aku patuh aturan. Di dalam bab 2 terbagi menjadi 4 subbab, yaitu aturan sekolahku, kesepakatan sekolahku, hak dan kewajibanku di rumah, hak dan kewajibanku di sekolah. Yang pertama, hasil analisis kami dalam capaian pembelajaran elemen Undang-Undang 1945 pada subbab aku patuh aturan. Di sana membahas terkait manfaat dari mematuhi aturan dan perbedaan antara aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Di sana maksudnya dalam buku siswa sudah terdapat materi yang membahas terkait manfaat dari mematuhi suatu aturan dan perbedaannya antara aturan tertulis dan tidak tertulis. Seperti aturan tertulis itu contohnya seperti tata tertib sekolah, kesepakatan kelas, dan aturan tidak tertulis itu ialah merupakan aturan yang berasal dari kesadaran masyarakat dan diyakini secara turun-temurun. Contohnya itu seperti belajar dengan rajin, tidak malas-malasan, seperti itu. Nah, di dalam subbab ini juga sudah terdapat kegiatan yang mengidentifikasi suatu aturan melalui sebuah gambar. Contohnya itu di atas itu terdapat gambar, baik itu gambar yang seorang anak sedang bersih-bersih kelas, gambar membersihkan tempat tidur, atau gambar menyeberang jalan dan gambar lain-lainnya. Dan lalu di bawahnya itu terdapat kegiatan yang mengidentifikasi seperti gambar 1 di dalam pernyataannya terdapat gambar 1, gambar 2, gambar 3. Di sampingnya itu terdapat seperti kolom di rumah, di sekolah atau masyarakat. Jadi di sana siswa diajak untuk mengidentifikasi gambar ini termasuk ke dalam aturan mana, apakah aturan sekolah atau aturan masyarakat ataupun aturan di rumah, seperti itu. Lalu kurangnya kegiatan yang mengajak siswa melaksanakan aturan baik di sekolah maupun di sekitar. Menurut kami, hasil analisis kami, di sana kurangnya kegiatan yang mengajak siswa untuk melaksanakan suatu aturan tersebut. Sebenarnya memang sudah terdapat kegiatan yang mengajak siswa untuk melaksanakannya, namun menurut kami kurang karena kegiatan tersebut hanya sebatas terdapat pernyataan yang aku tahu tentang aturan di sekolah atau aku bisa melaksanakan aturan di sekolah jika memang bisa, checklist kayak gitu. Nah, menurut kami itu kurang karena kurang jerah untuk menggerakkan siswa melaksanakan suatu aturan tersebut. Lalu pada subbab kesepakatan sekolahku, di sana membahas terkait setiap sekolah memiliki peraturan yang berbeda-beda. Dalam subbab ini itu siswa dijelaskan bahwasanya setiap aturan di setiap tempat itu memiliki aturan dan sanksi yang berbeda-beda. Aturan dan sanksi tersebut itu dihasilkan dari suatu kesepakatan masyarakatnya, seperti itu. Di dalam buku guru dan siswa telah terdapat penjelasan bahwa setiap aturan sekolah berdasarkan roda sekolahnya, ya seperti tadi itu. Dan di dalam buku guru dan siswa sudah adanya kegiatan yang mengajak siswa untuk berdiskusi kelompok membuat ide kesepakatan kelas. Nah, jadi di dalam buku siswa itu sudah terdapat kegiatan yang mengajak siswa untuk berdiskusi membuat suatu ide untuk kesepakatan kelas, dan nantinya itu idenya itu didiskusikan ide mana yang mau diambil dan dijadikan untuk kesepakatan kelas. Nah, dari kegiatan ini tuh siswa diajak untuk bisa menghasilkan suatu karya, mengonsepkan dari suatu ide menjadi suatu aturan. Selanjutnya hasil analisis kami dalam materi subbab hak dan kewajiban di rumah. Dalam subbab ini membahas
rumah dan sekolah saja. Namun pada kelas 3 ini sudah diperkenalkan akan perbedaan hak dan kewajiban. Di dalam buku juga sudah terdapat materi penjelasan terkait arti hak dan kewajiban. Di sana dijelaskan bahwasanya hak ialah sesuatu yang harus kita terima dan kewajiban ialah sesuatu yang harus kita laksanakan. Dan juga sudah terdapat kegiatan mengidentifikasi antara satu hak dan kewajiban melalui gambar. Di sana juga siswa sudah ada kegiatan yang mengajak siswa untuk mengidentifikasi suatu hak dan kewajiban melalui sebuah gambar. Contohnya itu di dalam tabel terdapat gambar dan di bawah itu terdapat keterangan seperti keterangan contohnya mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua. Nah di sebelahnya itu terdapat kolom hak atau kewajiban. Nah, siswa di sana diajak untuk mengidentifikasi kegiatan tersebut. Jika memang kegiatan tersebut merupakan hak, siswa dapat menulisnya dalam kolom hak. Lalu sudah terdapat contoh penerapan hak dan kewajiban. Nah di dalam buku siswa dan guru juga sudah terdapat penerapan suatu hak dan kewajiban melalui sebuah cerita pada kegiatan Ayo Membaca. Di sana terdapat cerita seorang anak yang mencerminkan selalu melakukan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan hak dengan baik. Seperti seorang anak yang selalu melakukan kewajibannya dengan bangun pagi, lalu berdoa, membereskan tempat tidur, mandi pagi, dan orang tua yang memberikan hak seperti menyiapkan sarapan, seperti itu. Selanjutnya, pada materi pada subbab hak dan kewajibanku di sekolah. Nah, pada subbab ini tidak jauh berbeda, hanya saja lebih condong kepada hak dan kewajiban di sekolah. Di sana juga sudah membahas hubungan hak dan kewajiban. Di dalam subbab ini dijelaskan bahwasanya hubungan suatu hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Karena ya jika kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita harus melakukan kewajiban kita dengan baik. Di dalam buku guru dan buku siswa sudah terdapat kegiatan mengidentifikasi antara hak dan kewajiban anak di sekolah. Nah, di sana mengidentifikasinya itu sama dengan melalui tabel dengan terdapat pernyataan, mendapatkan bimbingan belajar dari guru, itu apakah merupakan hak ataupun kewajiban. Sudah terdapat kegiatan siswa mengajak orang lain melakukan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, di sana terdapat kegiatan untuk berkreativitas, siswa untuk belajar berkreativitas melalui membuat poster sederhana untuk mengajak orang lain melakukan hak dan kewajibannya di sekolah. Lalu minimnya penerapan hak dan kewajiban di sekolah pada siswa. Dalam subbab ini
sila-sila Pancasila dan lambang-lambang yang terdapat pada sila-sila Pancasila. Dan makna Pancasila itu terdapat pada poin saling bermain peran, yaitu yang menceritakan tentang perbedaan agama Hasan dan Abed, yang isinya tentang Abed yang mengajak Hasan bermain, sedangkan Hasan sedang beribadah. Tetapi Abed tidak mengganggunya, tapi dengan menunggu dengan tenang. Begitu sebaliknya, ketika Abed beribadah, Hasan dengan senang hati menunggu dan dengan tenang. Hal tersebut termasuk pada penerapan pada sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki arti menghargai dan menghormati sesama manusia dalam beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di dalam buku dan buku siswa terdapat kegiatan-kegiatan mengajak siswa untuk berdiskusi kelompok atau individu, mengidentifikasi makna sila. Jadi di buku siswa itu terdapat koliterasi, di mana siswa itu menulis kebiasaan-kebiasaan baik apa saja yang ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar yang dengan nilai-nilai Pancasila. Pada subbab teladan rumus Pancasila itu membahas teladan tokoh rumus Pancasila dan penerapan sikap tunggal. Jadi di dalam buku dan buku siswa terdapat penjelasan terkait karakter rumus Pancasila. Pada Pancasila yang artinya itu terdapat guru menjelaskan dua tokoh, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, yaitu Soekarno yang memiliki watak yang cerdas, berwibawa, berjiwa kepemimpinan dan berani, sedangkan Muhammad Hatta itu bijaksana, disiplin dan bertanggung jawab. Pada buku dan buku siswa adalah disajikan kegiatan yang mengajak siswa untuk meneladani sikap para perumus Pancasila, yaitu pada poin ayo menyimak. Di situ menceritakan tentang keluarga yang orang tuanya itu bekerja keras demi keluarganya, dan anak mengetahuinya orang tuanya bekerja keras, anak itu meringankan beban orang tuanya di rumah. Contohnya itu anak itu membantu membersihkan tempat tidur, mencuci piring, membersihkan halaman, menyapu latar. Dan di situ bukan hanya di lingkungan keluarga, tapi juga di lingkungan sekolah. Anak itu menyisihkan uang demi membantu teman ketika temannya kesusahan. Hal tersebut itu meneladani para perumus Pancasila, yaitu rela berkorban demi kepentingan bersama dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari dengan membantu dan peduli terhadap orang lain. Jumlah tokoh yang selanjutnya itu jumlah tokoh yang dijelaskan masih terbatas. Jadi kan yang guru jelaskan itu belum sepenuhnya yang ada pada tokoh perumus Pancasila. Tokoh perumus Pancasila kan ada 9, sedangkan guru itu menjelaskan hanya 2. Nah, tokoh-tokoh perumus Pancasila itu di antara lain I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Abdul Wahid Hashim, Abdul Kusno Sujoso, Haji Abdul Salim, Mr. Alexander Andres Maramis, dan Abdul Kahar Musafir Ahmad Subarjo. Secara keseluruhan semua isi materi pada bab 4 buku guru dan buku siswa sudah sesuai dengan sampai elemen Pancasila. Baik, selanjutnya ada perbandingan antara buku guru dan buku siswa serta buku LKS. Tadi kan sudah dijelaskan sama rekan-rekan saya. Buku guru dan buku siswa kelas 3 pada elemen Undang-Undang Dasar 1945 ini di bab 2 memuat materi pembelajaran yang lebih lengkap dibandingkan buku LKS. Tetapi di buku guru buku siswa ini kurang lengkap seperti di subbab aturan di sekolahku. Nah, aturannya itu kegiatan yang mengajak siswa melaksanakan aturan di sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, rekomendasi dari kelompok 5 ini kita dapat membuat permainan singkat yang menggambarkan pentingnya aturan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu
game game berhitung, tetapi saat perhitungan ganjil seperti 5, 7, 9 itu diganti dengan tepuk, tidak diucapkan. Jika masih kurang efektif, kita bisa melibatkan orang tua untuk memastikan penerapan peraturan ini juga berjalan di rumah. Terus pada subbab kesepakatan di sekolahku, kurangnya di subbab ini penjelasan keterhubungan antara hasil suatu kesepakatan di sekolah atau yang dibuat dengan suatu aturan di sekolah dan hasil kesepakatan di masyarakat sekitar. Nah, rekomendasi dari kelompok 5 menggunakan contoh nyata seperti aturan lalu lintas di sekitar sekolah yang harus dipatuhi bersama. Contohnya itu seperti kita berjalan di pinggir sekolah, kayak mau nyebrang, itu harus lihat kanan kiri dulu ada motor atau tidak. Gitu. Selanjutnya pada buku guru dan buku siswa di bab 4 termasuk pada elemen Pancasila. Dalam buku ini memuat materi kontekstual seperti makna sila-sila Pancasila, karakteristik Pancasila, meneladani Pancasila, serta rumusan Pancasila. Tetapi pada pembelajaran tersebut kurang lengkap, seperti pada bagian pengenalan rumusan Pancasila. Di buku itu kan tertulis ada 9 tokoh, tetapi yang ada di buku itu cuma 2 tokoh. Nah, rekomendasi dari kelompok 5 ini di buku siswa seharusnya ditambahkan tokoh perumus Pancasila seperti Muhammad Yamin dan Supomo, agar siswa dapat mengenal lebih jauh tentang perumus Pancasila. Lalu perbandingan antara buku LKS kelas 3 menyajikan materi berbentuk ringkasan sederhana dengan berbagai soal, isian singkat, pilihan ganda, dan ada gambar disertai penjelasannya. Namun, hal ini bertujuan untuk membentuk karakteristik siswa agar dapat mengurangi keberagaman dan siswa dapat mematuhi aturan untuk kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Tetapi buku LKS ini ada beberapa kekurangan di subbab aturan di sekolahku. Nah, di subbab aturan di sekolahku ini kurangnya di kegiatan yang mengajak siswa untuk melakukan aturan di sekolah. Nah, rekomendasi dari kelompok 5, kita memberikan pujian dan penghargaan sederhana bagi siswa yang sudah mematuhi aturan sehingga motivasi mereka semakin meningkat. Contohnya itu seperti ketika siswa sudah mematuhi aturan kayak berseragam yang rapi, contohnya di kelas piket itu kan ada jadwal. Misal si A jadwal di hari Senin, nah dia itu sudah mematuhi. Nah, kita itu bisa memberikan pujian atau apresiasi gitu kepada siswa. Terus pada subbab kesepakatan di sekolahku, di buku ini, di buku LKS, kurangnya penjelasan hubungan antara hasil suatu kesepakatan sekolah yang dibuat dengan suatu aturan. Nah, rekomendasi dari kelompok 5 ini, di kelas 3, guru bisa mengaitkan tentang kesepakatan dengan aturan di masyarakat.